Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali pada pertemuan kali ini tentang potensi dan pemanfaatan kelautan. Minggu lalu kita telah membahas materi tentang potensi dan pemanfaatan kehutanan. Sebelum memulai, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, untuk memulai pemaparan materi pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Langsung saja pada materi. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan dicapai 2 poin. Yang pertama 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang kedua poin 4.3 membuat peta persebaran dan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama menganalisis sumber daya kelautan, yang kedua menganalisis potensi perikanan, pertambangan, perhubungan, pariwisata, geopolitik, dan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Pembahasan materi pada pertemuan kali ini ada 6 poin. Yang pertama tentang potensi dan sumber daya kelautan yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Yang kedua, potensi sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Yang ketiga tentang pengelolaan perhubungan laut. Yang keempat, pengelolaan pariwisata. Yang kelima, potensi geopolitis. Dan yang terakhir ada potensi perekonomian. Langsung pada materi pertama. Sebelumnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia ini memiliki sekitar 17.500 sekian pulau dan garis pantai sepanjang 99.000 sekian kilometer yang disatukan oleh laut seluas 5,8 juta kilometer persegi dengan wilayah daratan seluas 1,8 juta kilometer persegi. Ini menurut Badan Informasi Geospasial. Nah, seperti yang dapat kita ketahui, wilayah Indonesia ini 2/3-nya merupakan wilayah lautan. Kemudian dengan garis pantai sepanjang itu menjadikan Indonesia ini sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan nomor 2 dengan kedua yaitu setelah Kanada. Lanjut pada subbab pertama tentang potensi sumber daya kelautan yang dapat diperbarui atau renewable resource. Nah, potensi sumber daya yang dapat diperbarui ini terletak pada sektor perikanan. Menurut UU nomor 45 tahun 2000, perikanan ini adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, mulai dari praproduksi, reproduksi, maksud saya pengelolaan sampai dengan proses pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Nah, laut ini menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Demikian halnya di laut wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan tidak ternilai, terutama di sektor perikanan. Walaupun demikian, apabila tidak dijaga kelestariannya, maka akan tetap terjadi kerusakan. Penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan tidak merusak habitat organisme. Pengelolaan ikan yang berdasarkan pengembangan berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara menangkap ikan yang layak dikonsumsi dan tidak termasuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah atau dilindungi. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia ini dipandang dari segi perikanan, meliputi perikanan laut. Ini ada tuna dan cakalang, dan masalah dan sebagainya sekitar 4,9 juta ton per tahun. Kemudian ada marikultur, ini termasuk ke dalam rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan.
kemudian ada mutiara sebanyak 528.000 ton per tahun. Kemudian yang ketiga ada perairan umum sekitar 356.000 sekian ton per tahun, budidaya tambak 100 ton per tahun, dan budidaya air tawar sekitar 1,39 juta ton per tahun. Nah, potensi kelautan ini totalnya senilai 71.000 US dollar, dan yang baru sempat digali itu sekitar 17.000 US dollar atau 24,5% dari jumlah keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan bioteknologi di Indonesia. Hampir seluruh laut Indonesia ini memiliki potensi dalam hal perikanan, karena memang potensi kelautan Indonesia ini paling besar sumber daya perikanan berdasarkan kesepakatan para pakar, peneliti, dan praktisi perikanan. Maka telah ditetapkan pembagian wilayah yang dikenal dengan WPP atau wilayah pengelolaan perikanan dengan mempertimbangkan aspek biologi dan lingkungan sumber daya ikan. Nah, adapun potensi-potensi kelautan, salah satunya ini potensi hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem pendukung yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut. Nah, fungsi ekosistem hutan mangrove ini diantaranya ada menyediakan nutrien bagi makhluk hidup di sekitarnya, mencegah abrasi dan intrusi air laut, kemudian fungsi lainnya ada menyerap limbah. Nah, luas hutan mangrove saat ini yang keadaannya masih baik itu sekitar 3,7.000 hektar, sedangkan yang lainnya dalam keadaan rusak atau sedang. Berdasarkan data dari tahun 1999 hingga tahun 2005, tercatat menunjukkan bahwa hutan bakau ini telah berkurang sebanyak 5,58 juta atau sekitar 64% dari 8,6 juta hektar. Yang kedua, ada potensi bioteknologi. Salah satu potensi yang terpendam yang dimiliki adalah potensi bioteknologi kelautan. Sebagai negara maritim, Indonesia ini menyimpan berbagai potensi kelautan terbaik, dan diantaranya ini dapat diolah menjadi produk-produk bioteknologi kelautan, baik dalam industri pangan, produk kosmetik, ataupun farmasi. Contohnya, rumput laut yang dihasilkan di Indonesia ini digunakan sebagai bahan baku makanan, farmasi, maupun kosmetik. Yang kedua, ada potensi sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Seluruh Indonesia mempunyai potensi mineral laut yang sangat besar. 70%-nya berupa minyak bumi dan gas alam milik Indonesia yang terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Wilayah laut Indonesia ini juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, dan mineral-mineral lainnya. Fakta tentang pertambangan di laut. Beberapa diperkirakan sekitar 40 cekungan ini berpotensi menghasilkan 106,2 barel minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti. 7,5 barelnya sudah dieksploitasi, sedangkan sisanya sebesar 89,5 berupa kekayaan yang belum terjamah, dan 60 cekungan sedimentasian. 14 cekungan sudah diproduksi, 22 cekungan belum dieksploitasi secara intensif, dan yang terakhir 10 cekungan mengandung hidrokarbon belum berproduksi. Nah, pada subbab selanjutnya ada potensi energi laut. Selain mineral sebelumnya yang telah dijelaskan, di laut ini juga terdapat potensi non migas yang sama-sama tinggi gitu. Salah satunya ada arus laut, angin, gelombang, kemudian pasang surut hingga suhu yang kesemuanya ini dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satunya pada Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC.
Sumber energi yang dapat dihasilkan ini salah satunya ada sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Otek ini juga menghasilkan hidrogen, litium, dan energi lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Subbab selanjutnya yang ketiga tentang pengelolaan perhubungan laut. Wilayah Indonesia ini terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Dengan jumlah pulau sekitar 17.000, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi strategis, yaitu dilalui oleh pelayaran internasional. Hal ini untuk menghubungkan antar pulau, salah satunya itu kan dilakukan dengan menggunakan kapal laut. Perlu adanya pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Nah, sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Akan tetapi, adanya aktivitas pengangkutan laut ini dapat beresiko memberikan dampak ya. Pengangkutan laut ini dapat mengakibatkan salah satu dampak buruknya, yaitu ketika aktivitas penumpang kapal laut di tengah laut yang sedang menyeberang ke pulau tujuan ini terdapat kebiasaan bahwa mereka itu sering membuang sampah sehingga laut ini menjadi tercemar. Pengangkutan kapal tanker dapat juga beresiko untuk tumpah ataupun bocor sehingga tumpahan minyak tersebut akan mencemari hutan dan membunuh habitat laut. Ada pula kapal-kapal besar yang sengaja bersandar di laut dangkal sehingga merusak habitat terumbu karang seperti yang terjadi di Raja Ampat. Yang keempat, ini ada pengelolaan pariwisata. Laut merupakan salah satu habitat terbesar bagi biota laut. Keanekaragaman biota laut tersebut ini membentuk suatu susunan keindahan alam yang mempesona. Para wisatawan ini yang datang untuk berwisata dapat menikmati keindahan suasana laut seperti terumbu karang, ikan, dan sebagainya. Selain itu, laut juga dapat digunakan sebagai tempat untuk olahraga seperti diving, snorkeling, maupun berselancar atau surfing. Taman laut yang menjadi zona indah ini sebagai pelestarian keindahan laut dibagi menjadi beberapa zona untuk mengatur kegiatan yang dapat dilakukan. Misalnya, taman laut dilarang digunakan untuk kegiatan penambangan minyak dan gas bumi karena akan digunakan sebagai zona perlindungan ikan, biota laut, dan ekologi tertentu. Taman laut yang terkenal salah satunya di Indonesia ini ada Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Raja Ampat di Papua Barat. Yang kelima, ada potensi geopolitis. Nah, Indonesia ini terletak di antara dua benua sehingga letaknya ini memberikan posisi yang strategis yang menghubungkan antara negara-negara ekonomi maju. Kemudian posisi geopolitis yang strategis ini dapat memberikan peluang bagi Indonesia sebagai jalur ekonomi. Misalnya, beberapa selat strategis ini berada di NKRI seperti Selat Malaka, Selat Sunda, kemudian Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Ambaywetar. Nah, potensi geopolitis ini dapat digunakan oleh Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa. Yang terakhir, ini ada potensi perekonomian. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi perekonomian yaitu sebagai pusat perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan, dan transportasi laut serta pariwisata bahari. Potensi penduduk yang menyebar di antara pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara. Nah, kita sampai pada kesimpulan ya, potensi-potensi yang dimiliki Indonesia ini tentunya harus dijaga agar dapat terlindungi dan tidak rusak. Sehingga pengembangan potensi kelautan harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, terpadu, serta tidak berpusat di satu lokasi.
Agar hal tersebut dapat tercapai, tentunya pemerintah membutuhkan kerjasama secara internasional dan juga terdapat juga partisipasi masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat melalui WA grup. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari sisi materi ataupun kesalahan dalam pengucapan.